Kenapa ulama kita tuh nyuruh baca Yasin 3 kali? Begini saudara, di samping Yasin itu kata Nabi 5 quriatlah surat Yasin untuk niat apa saja. Di samping itu kalau mau direnungi, Yasin itu isinya 3 lembar setengah. 3 lembar setengah. Kalau 3 kali balik, itu maknanya 10 lembar lebih. Itu 1 juz Quran. 1 juz itu 10 lembar. Begitu. Itu sejuz. Jadi dilatih sama kiai. Sebetulnya kalau mau mah, sejuz itu sebentar, maghrib sampai saja kelar. Kalau mau. Cuman masalahnya kurang mau. Emang sih sabanari alhamdulillah 6 juz. Cuman juz mangga, juz alpukat, juz melon. Begitu sejuz itu bisa. Kalau mau ini dilatih oleh ulama. Ngadepin nisfu Sya'ban. Emang Nabi pernah malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali? Emang sahabat pernah malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali? Jangan ngarang-ngarang, ngapain baca Yasin 3 kali? Habis itu doa minta sama Allah. Itu nggak diajarin tuh Nabi tuh, nggak diajarin, nggak dicontohin sama para sahabat. Berarti bid'ah. Kalau bid'ah sesat masuk neraka. Lah lantaran baca Yasin masuk neraka, saudara. Nah, terus bagaimana Habib yang benar bagaimana? Kata siapa main bid'ah aja. Saya mau tanya nih, ini jawab yang kompak. Baca Yasin. Yasin itu Al-Quran atau bukan? Bagian dari Al-Quran. Baca Quran, amal soleh atau bukan? Amal soleh. Berarti kalau kita baca Yasin terus minta sama Allah dengan keberkahan baca surat Yasin, itu namanya tawassul bil amal solehah. Tawassul dengan amal soleh. Kalau dia bicara soal tawassul dengan amal soleh, jangankan kita, Ibnu Taimiyah aja nggak bolehin. Itu bagian ngaji di minggu pagi itu, mafahim Majid Bantusoha. Ibnu Taimiyah aja kalau tawassul dengan amal soleh itu nggak bolehin. Ulama-ulama yang dianggap mohon maaf Wahabi aja nggak bolehin tuh, ulama-ulama besarnya tawassul dengan amal soleh. Kenapa? Karena dalilnya sahih dalam Sahihul Bukhari. Ini hadis pernah dijadiin film. Terjebak di dalam goa 3 orang, goanya ketutup batu besar. Kemudian yang satu pernah minta sama Allah, ya Allah ya Rabb. Yang satu ini bakti sama orang tuanya. Panjang hadisnya, saya sebutin ringkasnya aja. Ya, bakti dia sama orang tuanya. Allah ya Rabb, berkat baktinya saya kepada orang tua, amal soleh nih bakti sama orang tua, tolong berikan kami kelapangan. Kebuka dikit batunya, cuman masih belum bisa keluar. Yang satu lagi doa, ya Allah ya Rabb, dengan keberkahan saya pernah ninggalin zina. Jadi ada satu laki-laki di situ, dia pernah ada kesempatan berzina dengan perempuan yang dia suka. Udah kesempatannya udah peluang emas banget, tapi dia ninggalkan zina itu karena Allah. Ninggalin zina amal soleh, menahan diri dari zina tuh amal soleh. Dia minta, ya Allah dengan berkat amal soleh ini, dengan berkat saya pernah meninggalkan zina, kasih kelapangan ya Allah. Akhirnya kebuka lagi dikit lagi, tapi masih belum bisa keluar. Habis itu yang ketiga, dia menjalankan amanat. Ada sesuatu barang orang dijaga, kambing waktu itu, sampai akhirnya beranak pinak, ya, sampai menghasilkan luar biasa. Habis itu orangnya nggak lama datang, semuanya diserahin ke orangnya. Amanatnya luar biasa. Ya Allah ya Rabb, ini berkat amanat, ngejaga amanat ini, kasih kami kelapangan. Akhirnya kebuka lagi batunya, mereka bisa keluar. Allah kasih kelapangan, keselamatan kepada mereka karena minta sama Allah tawassul dengan keberkahan amal soleh. Artinya tawassul dengan keberkahan amal soleh dicontohin dalam hadis Nabi, saudara, dicontohin dalam hadis Nabi. Hadisnya sahih, makanya hati ulama-ulama yang anti maulid kalau dibicara tawassul amal soleh, mereka angkat adalah hadisnya langsung dari Nabi SAW. Kemarin saya ada yang bertanya ke WhatsApp. Pertanyaannya, sebentar saya buka WhatsAppnya. Ada pertanyaan terkait, coba sudah kelewat agak panjang soalnya. Sebentar, yang nomor berapa ya? Nah ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuntaken Pak Ustadz, kalau malam nisfu Sya'ban tanggal 2 Februari habis maghrib baca Yasin 3 kali atau sholawat 40 kali dan ditutup doa Sya'ban itu
ada tuntunannya tidak Pak ini? Saya baca di TikTok. Matur nuwun. Baik, memang tersebar banyak di sosmed amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban. Antara lain tadi yang ditanyakan oleh penanya tentang membaca Yasin 3 kali setelah maghrib dan membaca sholawat sebanyak 40 kali. Ada tuntunannya atau tidak? Saya tanya balik, yang dimaksud tuntunan siapa? Kalau tuntunan dari Quran tidak ada. Kalau tuntunan dari hadis tidak ada. Kalau mungkin dari guru ngajinya itu mungkin ada. Baik. Tetapi kalau pegangan kita Al-Quran dan hadis, maka tidak menemukan tuntunan ibadah khusus seperti menentukan membaca Yasin 3 kali setelah maghrib dan membaca sholawat 40 kali. Itu sampai detik ini saya belum menemukan hadisnya. Dan memang banyak yang mengamalkan sesuatu landasannya bukan Quran, hadis, tapi landasannya apa? Pendapat guru ngaji atau pendapat ulama. Sebaiknya kalau terkait dengan ibadah yang menyangkut dengan ketentuan-ketentuan, bukan yang umum ya. Kalau umum itu bebas, baca Quran itu bebas, umum. Zikir itu bebas, umum. Tapi kalau sudah ditentukan berapa kali jumlahnya, kapan waktunya, maka itu butuh dalil. Kalau tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi, maka sifatnya bebas, tidak perlu membuat ketentuan sendiri. Karena prinsip beramal itu adalah kita ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendapat ulama itu bisa kita jadikan dalil kalau menjelaskan Quran hadis. Tapi kalau pendapatnya bukan menjelaskan Quran hadis, berdiri sendiri, yang membuat ketentuan sendiri, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengambil pendapatnya. Karena prinsip dalam hal ibadah itu masuknya adalah umurut ta'abbudi. Dalam hal umurut ta'abbudi, urusan ibadah, akidah, itu dalilnya adalah Al-Quran dan hadis. Lalu apa yang bisa kita lakukan pada saat malam nisfu Sya'ban? Maka kita lihat dalilnya seperti apa. Memang ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Jumlahnya cukup banyak, tapi pada umumnya dhaif. Meskipun ada di antara hadis yang dhaif itu ada yang sahih. Meskipun juga ulama berbeda pendapat tentangnya. Antara lain adalah Allah yattali'ullah ila khalqihi. Allah Subhanahu wa taala turun kepada makhluknya fi lailatin nisfi min Sya'bana, pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'il mu'minin, mengampuni seluruh orang yang beriman, illa li musyrikin au musyahinin, kecuali orang yang musyrik dan memutus silaturahim. Maka mengingat hadis ini masih ada yang mensahihkan, maka kalau kita mau mengamalkan, yang bisa kita amalkan: 1. Beriman, 2. Tidak syirik, 3. Tidak memutus silaturahim, dengan harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.